Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pugo Triatmojo Pamungkas, NIM 1952111400 dari kelas 5J Wirausaha akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Manajemen Pengambilan Keputusan dan Manajemen Sains. Untuk pengambilan keputusan, pengertiannya adalah tindakan manajemen dalam memilih satu atau lebih di antara sekian banyak alternatif keputusan yang ada untuk menyelesaikan permasalahan dalam sebuah organisasi. Alternatif keputusan meliputi keputusan yang ada, yaitu kepastian, keputusan beresiko, keputusan ketidakpastian, dan keputusan dalam konflik. Keputusan sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu keputusan terprogram, keputusan setengah terprogram, dan keputusan tidak terprogram. Yang pertama, keputusan terprogram adalah keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Keputusan terstruktur terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Contoh keputusan pemesanan barang, keputusan penagihan piutang, dan sebagainya. Dan berikutnya, keputusan setengah terprogram adalah keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, dan sebagainya tidak terstruktur. Keputusan ini seringnya bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan-perhitungan serta analisis yang terperinci. Contoh keputusan memilih sistem komputer yang lebih canggih, keputusan alokasi dana promosi, keputusan rekrutmen pegawai, dan sebagainya. Dan yang ketiga, keputusan tidak terprogram. Keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas. Contoh keputusan untuk membuang bahan produksi ketika terjadi pencemaran bahan baku yang tiba-tiba terjadi. Lalu ada prinsip-prinsip pengambilan keputusan dalam organisasi. Prinsip-prinsip tersebut digolongkan menjadi 4. Satu, dapat dibedakan dengan jelas antara pengambilan keputusan dengan pemecahan masalah. Yang kedua, ada pengambilan keputusan harus selalu dilihat dalam kaitannya dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, sebab pengambilan keputusan sering mengandung faktor mereka, maka selalu diperlukan data penunjang dan analisa yang komprehensif. Dan yang keempat, pimpinan harus selalu bertanggung jawab atas segala tindakan keputusan itu. Berikutnya, manajemen sains. Manajemen sains merupakan pendekatan pengambilan keputusan manajerial yang didasarkan atas metode-metode ilmiah yang menggunakan banyak analisis kuantitatif. Sains manajemen adalah disiplin ilmu yang diakui dan telah diterima dalam bidang ilmu administrasi usaha. Penerapan teknik-teknik sains manajemen telah meluas dan dianggap telah meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Tahap akhir dalam proses sains manajemen adalah untuk memecahkan masalah seperti pada implementasi. Implementasi merupakan pelaksanaan nyata dari model yang telah dikembangkan atau pemecahan dari masalah yang dihasilkan oleh model yang telah dikembangkan. Jenis-jenis teknik manajemen sains ada program linear, simulasi, analisis jaringan, teknik evaluasi, dan pengendalian persediaan. Lalu berikutnya ada langkah-langkah metode ilmiah dalam manajemen sains meliputi 1. Observasi, 2. Mendefinisikan masalah yang ada, 3. Membuat pemodelan masalah yang sudah didefinisikan, 4. Melaksanakan pemecahan model, dan yang kelima menentukan solusi model. Untuk kegunaan manajemen sains dalam pengambilan keputusan, yaitu bertujuan utama dari manajemen sains untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh seorang manajer baik yang bergerak dalam sektor publik maupun swasta dalam proses pengambilan keputusan dengan cara pendekatan model-model matematika. Yang berikutnya ada penerapan manajemen sains dalam pengambilan keputusan. Manajemen sains dalam bidang usaha. Dalam konteks pengembangan bisnis, diperlukan pembentukan paradigma yang kolektif, satu bahasa, satu tujuan, dan satu langkah.
Paradigma kerja ditampilkan ke permukaan dan diterjemahkan oleh semua pelaku bisnis dalam perusahaan. Dengan paradigma dapat dicegah terjadinya kerugian-kerugian perusahaan melalui pendekatan kerja yang efisien, pola kerja yang sinergis antar unit di perusahaan dibentuk lewat sistem koordinasi yang efektif. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.